Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang pemecahan masalah dalam perkalian matrik dengan aturan buku tutup. Aturan ini sudah saya gunakan pada waktu saya atau pada saat saya mengajar, tepatnya di SMA Negeri 5 Kerawang. Nah, bagaimana aturan itu saya gunakan? Perhatikan. Deskripsi permasalahannya adalah dalam materi pembelajaran perkalian dua matrik terdapat beberapa siswa atau peserta didik yang mengalami hambatan dalam melakukan operasi perkalian. Ini disebabkan ketidakpahaman akan aturan perkalian pada matriks, yakni aturan baris dan kolom. Nah, inilah kesulitan pada siswa karena dia tidak menguasai pengertian baris dan kolom. Akar permasalahannya ketidakpahaman aturan baris dan kolom pada matriks menimbulkan hambatan pada waktu operasi perkalian. Siswa hanya mengalihkan pada elemen-elemen yang seletak. Sebagai contoh, ini ada matriks saya tampilkan dengan baris pertama nilainya 32 dan baris kedua adalah 14. Ini yang pertama matriknya ordo 2x2. Untuk matrik yang kedua, baris pertama adalah 56 dan baris kedua adalah 21. Nah, bagaimana yang sering dilakukan oleh anak-anak pada waktu mengalihkan matrik seperti ini? Biasanya dia akan mengalihkan langsung pada elemen yang seletak, yaitu 3 kali 5. Hasilnya adalah 15. Lalu 2 dikalikan 6. Hasilnya adalah 12. Setelah itu 1 dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 2. Dan 4 dikalikan dengan 1. Hasilnya adalah 4. Jelas, hasil ini adalah kurang tepat karena pada perkalian matrik itu berlaku aturan baris dan kolom, sementara pada matrik ini hanya dikalikan pada elemen-elemen yang seletak. Alternatif solusinya adalah kita gunakan aturan perkalian dengan buka tutup. Lalu perhatikan ordo matrik yang dikali dengan pengkali. Nah, umpamanya ada matrik A ordonya K kali P dan matrik B dengan ordonya M kali N, dengan syarat di sini P harus sama dengan M, akan didapatkan matrik A kali B dengan ordonya K kali N. Sebagai contoh, ini adalah contoh yang pertama, kalikan matrik berikut. Saya punya matrik yang terdiri dari elemennya 3, 2, 1, dan 4. Lalu saya punya matrik juga elemennya 5, 6, dan 2, 7. Nah, bagaimana cara mengalihkan dua matrik ini? Pertama-tama, saya tutup baris kedua pada matrik pertama dan kolom kedua pada matrik kedua. Lalu saya kalikan 3 kali 5, didapatkan 15. Berikutnya 2 kali 2, saya dapatkan 4. Setelah itu ganti, tutupnya saya pindahkan ke sini, akan didapatkan perkalian matrik 3 kali 6. Saya peroleh nilainya 18. Berikutnya 2 kali 7. Saya dapatkan matrik 14. Selanjutnya ganti, tutupnya pindahkan ke baris pertama matrik pertama. Begitu juga dengan ini. Kolom kedua matrik kedua. Saya kalikan 1 kali 5 didapatkan 5. Lalu 4 kali 2 didapatkan 8.
Setelah itu saya pindahkan tutupnya, ya, dengan meletakkannya di kolom pertama matrik kedua. Kalikan 1 kali 6 didapatkan 6, dan 4 kali 7 didapatkan 28. Setelah itu kita hitung jumlah daripada hasil perkalian matriknya. 15 tambah 4 19, 18 tambah 14 itu adalah 32, 5 tambah 8 itu hasilnya 13, 6 ditambah 28 hasilnya adalah 34. Demikian ini untuk contoh yang pertama. Nah, untuk contoh yang kedua, perhatikan matrik berikut ini. Ya. Oke, ini ada matrik dengan ordo 2 kali 1, elemennya 5 dan 3. Ini ada matrik 2 dan 1, ya, elemennya adalah 2 dan 4. Ordo matrik pertama adalah 2 kali 1, dan ordo matrik kedua adalah 1 kali 2. Lihat, ini ada yang nilainya sama, ya. Pada kolom matrik pertama itu nilainya sama dengan baris matrik kedua. Karena ini udah sama, maka kita dapat melakukan pengkalian. Bagaimana menghitungnya? Ya, kita coba tutup dulu baris kedua matrik pertama, lalu yang kedua kolom kedua matrik kedua, kalikan 5 kali 2 hasilnya 10. Pindahkan tutupnya ke sebelah sini, lalu kita kalikan 5 kali 4 hasilnya 20. Setelah itu ganti, tutupnya digeser ke atas, ini dipindahkan ke sebelah sini. Lalu kita kalikan 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Ganti, tutupnya pindah ke sini. Lalu kita kalikan 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Kalau kita melihat ordonya, maka hasilnya adalah A kali B dengan ordo 2 kali 2. Ini sesuai dengan aturan perkalian matriks. Nah, hasil pemecahan masalah ini dengan menggunakan aturan seperti ini, ternyata peserta didik lebih mudah memahami perkalian suatu matrik. Berikutnya, dengan tayangan video yang seperti ini juga, ternyata banyak peserta didik termotivasi untuk bertanya apabila ada kekurangan pada tayangan ini. Dan saya menggunakan sumber rujukannya adalah buku matematika wajib kelas 11 seperti ini. Demikian para penonton video saya, mudah-mudahan semua penonton dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe atas tayangan video ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.